أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Sadaqallahu adzim. Yusabbihu pada nyucake atau membaca tasbih ilahi pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ma fis samawati wa ma fil ardh? Apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat sehat. Karena sehat itu pula pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang halal dan berkah dan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Berikutnya mari kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa surat Al-Munafiqun kemarin sudah kita lewati. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian, terutama di dalam mensikapi harta, dan kita bisa menjaga supaya tidak terkena sifat-sifat orang munafik. Dan berikutnya kita lihat, kita kaji mari surah surah Al-Jum'ah yang ini terdiri dari 11 ayat, 11 ayat. Semuanya ayatnya diturunkan di Madinah, maka disebut surat Madaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil
yusabbihu pada nyucake atau membaca tasbih ilahi pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ma fis samawati wa ma fil ardh, apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya makhluk ya semuanya saja. Ada yang bernyawa, ada yang tidak bernyawa. Ada yang bernyawa bertasbih, siapa itu? Manusia. Kemudian burung-burung juga bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada nanti gunung-gunung nanti kita lihat bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah adalah Rabbus samawati wal ardh. Tuhan, Rabb atau apa namanya, penguasa daripada langit dan bumi. Yaitu Allah adalah Al-Malikul Qudusul Azizul Hakim. Allah adalah yang pertama Al-Malik, ratu, ratoni, menguasai. Kemudian yang kedua Al-Qudusi, maha suci. Al-Azizi, maha menang. Dan Al-Hakim juga dan yang maha bijaksana. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa namanya, tadi disebutkan bahwa semua makhluk Allah itu pada bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun bertasbih. Tasbih itu intinya adalah subhanallah, maha suci Allah. Kira-kira kita ini setiap hari berapa kali melakukan tasbih? Monggo libur apa namanya di kaji sendiri masing-masing, sudahkah kita bertasbih? Ya paling tidak kalau kita wiridan itu ya subhanallah, subhanallah, subhanallah itu 33 kali. Nek dina sunni 5 kali berarti 33 kali 5 165 kalau tidak salah, terus saya kalau ini kalau perlu lebih, bahkan kita apa namanya, lesan kita ini kita bimbing supaya bertasbih asal hati. Bertasbihlah kamu sekalian dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam termuso kalau orang karena kamu juga tahu tasbih, tahu bertasbih pada Allah, ya kalah harus saling manul, saling hukum dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam satu riwayat diterangkan bahwa gunung-gunung, ya, kemudian burung itu bertasbih, sebagaimana diterangkan di dalam surat Saba ayat 10. Walaqad ataina Daud minna fadlan ya jibalu awwibi ma'ahu wa-dhayra wa'allanna lahu hadid. Walaqad ataina, dan sesungguhnya telah kami berikan Daud kepada Daud apa itu fadlan, kelebihan, mukjizat. Apa itu? Ya jibalu awwibi ma'ahu, maka wahai gunung dan
burung awidi ma'ahu, maka bertasbihlah kamu sekalian bersamanya. Wa'allamna lahu hadida, dan Allah Subhanahu wa taala telah melunakkan besi untuknya. Nabi Daud adalah salah satu daripada nabi rasul yang luar biasa. Dia ini merupakan keturunan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud juga adalah ayah daripada Nabi Sulaiman, yang terkenal kaya sepertiga, bahkan separuh daripada bumi ini ketika itu menjadi setara dengan kekayaan daripada Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini adalah ayahnya. Beliau diberikan mukjizat berupa satu adalah suara yang luar biasa, suara yang luar biasa baiknya. Bahkan dulu ada kepercayaan itu, dan kalau bapak masih kecil, orang-orang sepuh itu lahir wallahu a'lam, kalau ada daun kembang nopo kok ini kalau ini beneran dorang kok jemput disunahkan, katanya bagian daripada suaranya Nabi Daud. Tapi kita jarang kalau mendengar ini pada itu ada tanggal sekarang. Sekali lagi benar orangnya Allah, saking apike, saking baiknya, saking bagusnya suara Nabi Allah Ibrahim Daud alaihissalam ini, ketika Nabi Daud membaca Quran deres ya, kira-kira beliau kan dikasih kitab Zabur, salah satu kitab yang harus menjadi kan ada 4 itu, 1 Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran Karim. Nah, saking bagusnya suaranya Nabi Daud ini ketika membaca kitab Zabur, angin itu sampai berhenti. Kemudian ikan-ikan ini pada air itu sungai pada berhenti. Gunung juga angin berhenti, kemudian gunung berhenti mendengarkan suara Nabi Daud. Nah, inilah mungkin yang dinamakan dan sebut bahwa gunung bertasbih pada Allah bersama Nabi Daud. Kemudian burung bertasbih pada pada Allah bersama Nabi Daud alaihissalam. Nah, kemudian bagaimana tasbihnya itu? Ya kita tidak tahu. Allah sendiri mengatakan bahwa kita tidak tahu seperti apa, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 43. Kita ingat syaitan rajim, tusabbihu lahus samawati wal ardu wa ma fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahu innahu kana aliman ghafura. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, semuanya itu bertasbih pada Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kami sekalian para manusia ini tidak tahu, tidak paham bagaimana bentuk tasbihnya. Nah, oleh karena itu tapi yang jelas semuanya itu adalah tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah mukjizat daripada Nabi
diberi kemampuan oleh Allah untuk melunakkan ya, untuk di tangan Nabiullah Daud dalam satu riwayat itu namanya besi ditekan. Malu berarti zaman sekolah sudah ada besi, kemudian bapak untuk baju perang karena sebabnya kenapa termasuk panglima ketika terjadi perang antara Raja Jarut dan Taurat itu beliau adalah salah satu panglima raja tersebut. Itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu tidak ada satupun yang tidak mungkin. Allah menghendaki orang itu masuk surga, Pak, insya Allah akan bisa. Orang itu akan Allah menghendaki kaya akan kaya. Kaya yang luar biasa atau biasa atau sangat biasa. Sesuatu yang apa namanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, mudah-mudahan awal ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, terus yakin bahagia. Bahagia akhirat. Wa sing husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim.